teman-teman, perkenalkan nama saya Durratu Nabila, NIM saya 21221890. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian produksi. Pengertian produksi ada beberapa macam pengertiannya. Di antara lain, 1. Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat suatu produk. Yang kedua, produksi adalah hasil akhir dari suatu proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau inputan. Yang ketiga, produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda sehingga lebih bermanfaat. Yang keempat, produksi adalah suatu proses di mana barang atau jasa yang disebut masukan input diubah menjadi barang-barang atau jasa-jasa yang disebut hasil output. Ada dua macam teori produksi. Teori produksi panjang, di mana apabila seseorang produsen menggunakan faktor produksi, maka ada yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. Teori produksi jangka pendek, di mana apabila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, sehingga dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Masukan atau inputan dalam sistem produksi terdiri dari modal atau kapital, sumber energi, tanah atau lahan, bahan baku, tenaga kerja, informasi, kemampuan kewirausahaan, dan teknologi. Keseluruhan masukan tadi selanjutnya diolah dan diproses dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menghasilkan output tertentu. Pengertian penting dalam teori produksi ada 3. 1. Produksi total. Banyaknya produksi yang dihasilkan dari pengguna faktor produksi. Yang kedua, produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu faktor produksi yang digunakan, misalnya tenaga kerja. Rumusnya yaitu MP sama dengan delta TP delta L. Yang ketiga, produksi rata-rata yang dihasilkan oleh setiap jumlah suatu faktor produksi yang digunakan, misalnya tenaga kerja. Rumusnya yaitu AP sama dengan TP L. Perkenalkan, nama saya Rohmana Widiati, NIM 21221896. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Apa fungsi produksi? Fungsi produksi adalah suatu pemasaran yang menunjukkan jumlah maksimum hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan Q antara input dan output yang dihasilkan. Rumus fungsi produksi Q sama dengan FKLRT. Q sama dengan jumlah hasil output yang dihasilkan, K sama dengan jumlah modal atau kapital, L sama dengan jumlah tenaga kerja, R sama dengan sumber daya, T sama dengan teknologi yang digunakan. Hubungan antara input dan output. Hubungan antara input dan output, Ymax sama dengan F input. Ymax sama dengan X1, X2, X3, Xn, mana Xn adalah sejumlah input yang digunakan dalam setiap output. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa dengan penggunaan input sebesar X1, output maksimum yang dapat dihasilkan adalah Y2, yaitu tepat pada fungsi produksi Y sama dengan Fx. Sedangkan produksi di titik A adalah yang dilaksanakan namun belum optimal, sehingga produksi yang rasional tidak akan memilih produksi di titik A. Hubungan antara ketiga kurva tersebut adalah pada saat semua masukan kecuali tenaga kerja adalah tetap. Kurva total produk adalah grafik A memperlihatkan output produksi untuk tingkat masukan tenaga kerja yang berbeda. Pada efek dan marginal produk dalam grafik B seperti kurva total produk, titik B pada grafik A, varia produk dari masukan tenaga kerja memberikan garis yang naik dan cembung ke atas. Dari kurva total produk dapat dibagi menjadi 3 tahap produksi, yaitu 1, 2, dan 3. Sebagai seorang produsen yang rasional akan berproduksi
produksi pada tahap 2 dikarenakan pada daerah tersebut tambahan 1 unit faktor produksi akan memberikan tambahan total produk walaupun efek produk dan marginal produk menurun tetapi masih positif. Jika bentuk kurva isokua cenderung terhadap titik pusat, maka MRT menurun dengan adanya banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Sedangkan jika bentuk kurva cekung, maka MRT naik dengan adanya tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. MRTS marginal of technical substitution sendiri adalah berkurangnya satu input per unit akibat kenaikan input yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Gandara, NIM 2122-1905. Saya dari Fakultas Fisip, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi 1, input variabel dan kurva. Input variabel adalah fungsi produksi yang hanya memakai 1 unit input variabel dan 1 unit input tetap. Dalam fungsi ini menggunakan periode waktu jangka pendek. Periode jangka pendek adalah periode di mana faktor salah satu faktor produksi tidak dapat berubah. Dengan kata lain, dalam jangka pendek setidaknya terdapat satu faktor produksi yang tidak berubah. Faktor inilah yang biasanya dinamakan dengan input tetap. Ketika modal bersifat tetap dan terakhir kecil, variabel satu-satunya cara perusahaan agar bisa lebih banyak memproduksi output adalah dengan meningkatkan input lebih kecilnya. Maka untuk menghitung itu semua, untuk meningkatkan itu semua, kita dapat menggunakan 2 pendekatan. Dan yang kedua, C titik teori produksi 2, input variabel dan kurva. Input variabel 2 adalah fungsi produksi yang memakai 2 input di mana tenaga dan modalnya duanya bersifat input variabel atau dapat berubah. Dan biasanya pada teori produksi menggunakan periode jangka panjang. Dalam analisis 2 variabel, kita dapat menggunakan peta atau isokun atau grafik isokun. Isokun adalah kurva yang menggambarkan kombinasi 2 macam input faktor produksi untuk menghasilkan output atau produksi yang sama jumlahnya. Produksi dengan 2 input variabel, informasi dapat digambarkan secara grafis dengan isokun. Serangkai isokun atau peta isokun menggambarkan fungsi produksi perusahaan output bertambah saat kita bergerak dari Q1, di mana 55 unit yang dihasilkan ke isokun Q2, dalam kurung 7 unit yang dihasilkan, dan ke isokun Q3, dalam kurung Q unit per tahunan yang dihasilkan. Saya Ramadan Edwin Usmana, NIM 21221892. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kasus perhitungan. Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa masalah pokok, di antaranya yaitu 1. Apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya? Memproduksi jamur tiram yang berjumlah 10.000 log jamur tiram. 2. Untuk siapa barang atau jasa tersebut dihasilkan atau diproduksi? Untuk para pedagang sayur dan pedagang kaki lima atau angkringan. 3. Bagaimana cara menghasilkan atau memproduksi barang tersebut? Log ditata rapi di sebuah papan susun di dalam ruangan tertutup dengan suhu yang lembab. Setiap pagi dan sore rutin menyiram tanah di dalam ruangan tersebut untuk menjaga suhu kelembapan agar tetap stabil. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan produksi
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan produksi yaitu waktu proses pembuatan log, pencampuran bahan kurang merata, kebanyakan air, salah satu penyebab kegagalan produksi jamur tiram. Kedua, waktu proses pemasakan atau pengovenan, log tidak boleh melebihi atau kurang dari waktu yang sudah ditentukan. Biasanya waktu pemasakan 8 jam pemasakan. Ketiga, pembibitan tidak merata. Di saat memasukkan bibit jamur ke dalam log yang sudah dimasak, bibit yang dimasukkan tidak mau menjalar atau menyebar. Dikarenakan pencampuran bahan yang merata atau kurang merata saat proses pembuatan log. Ketiga, di bawah ini menunjukkan sistem produksi dengan satu input variabel di mana misalnya Y input, faktor produksi modal, kapital, dan X merupakan input faktor produksi variabel tenaga kerja dalam tabel 1. Misalkan perusahaan berproduksi dengan menggunakan sejumlah modal Y tertentu, misalnya Y sama dengan 2, artinya Y konstan, dan input variabel tenaga kerja atau labor X. 4. Solusi perhitungan. Dalam proses pembuatan produksi jamur tiram terdapat solusi perhitungan, yaitu bibit yang bagus itu tumbuhnya lebih besar. Dari proses penyakit pembibitan itu harus bibitnya tumbuh dulu, jadi prosesnya harus lebih cepat. 3. Tempatnya harus bersih dan steril. 4. Di saat pembuatan log jamur, pencampuran bahan harus pas dan merata. Kandungan air yang dicampurkan harus pas dengan kadar kelembapan. Di saat proses pengovenan log jamur tidak boleh melebihi atau kurang dari 8 jam pengovenan. Agar uap yang masuk ke dalam log merata dan pas dengan kelembapan, proses di saat memasukkan bibit jamur ke dalam log yang sudah di oven harus merata, atau lebih tepatnya meresap merata, karena kalau tidak merata bisa mengakibatkan jamur tiram tidak bisa mengembang dan mengakibatkan kegagalan produksi jamur tiram. Setiap pagi dan sore wajib menyiram lantai ruangan budidaya atau produksi jamur tiram dengan air dengan tujuan untuk menjaga suhu ruangan agar tetap stabil kelembapannya. Kesimpulan, sasaran dari teori produksi adalah untuk meningkatkan tingkat produksi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Satu, teori produksi jangka panjang, di mana apabila seseorang produsen menggunakan faktor produksi, maka ada yang bersifat variabel dan yang bersifat tetap. 2. Teori produksi jangka pendek, di mana apabila semua input yang digunakan adalah input variabel dan tidak terdapat input tetap, sehingga dapat diasumsikan bahwa ada dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, yaitu tenaga produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu faktor produksi yang digunakan. Produk rata-rata yang dihasilkan oleh setiap jumlah suatu faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum dari hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan berapa banyak jumlah maksimum output yang dapat diproduksi apabila sejumlah input tertentu dipergunakan di dalam proses produksi. Imix sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, Xn adalah sejumlah input yang digunakan dalam set output. Pada gambar menunjukkan bahwa dengan penggunaan input sebesar X1, output maksimal yang dapat dihasilkan adalah Y2, yaitu terdapat pada fungsi produksi Y sama dengan Fx. Sedangkan fungsi titik A adalah layak dilaksanakan namun belum optimal, sehingga produsen yang rasional tidak akan memilih produksi titik A. Fungsi produksi menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Hubungan input-output untuk setiap sistem produksi merupakan satu fungsi dari tingkat teknologi dari pabrik. Peralatan, tenaga kerja, bahan-bahan, dan lain-lain yang digunakan perusahaan tersebut. Suatu proses produksi di mana kombinasi dua input X dan Y digunakan
kecuali tenaga kerja adalah tetap. Kurva total produk dalam grafik A memperlihatkan output produksi untuk tingkat masukan tenaga kerja yang berbeda. Dari kurva total produk dapat dibagi menjadi 3 tahap daerah produksi, yaitu 1, 2, dan 3. Sebagai seorang produsen yang rasional akan memproduksi pada tahap 2 dikarenakan pada daerah tersebut tambahan 1 unit faktor produksi akan memberikan tambahan total produk. Walaupun average produk dan marginal produk menurun tetapi masih positif. Dalam menggambarkan fungsi produksi dalam 2 dimensi dapat menggunakan kurva isochron. Fungsi produksi menggunakan kombinasi penggunaan input dan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan. Kurva isochron hanya menjelaskan keinginan suatu perusahaan berdasarkan fungsi produksi yang ditentukan dan tidak menjelaskan apa yang dapat dibuat oleh perusahaan. Isochron adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input yang di dalam proses produksi yang menghasilkan output tertentu dalam jumlah yang sama. Berbagai kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama digambarkan dalam kurva isochron. Kurva isochron adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input K, jumlah modal, dan L, jumlah tenaga kerja. Jika bentuk kurva isochron cembung terhadap titik D, maka MRTS menurun dengan adanya banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan BK maupun BL. Sedangkan jika bentuk kurva cekung, maka MRTS naik dengan adanya tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit BK banding BL. I sama dengan F dalam kurung X1, X2, dan X3 dapat mengetahui hubungan antara faktor produksi input dan hasil produksi. Didn't even